Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Kalau ada yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Kali ini kita general reading untuk edisi akhir bulan. Dan sekarang menjelang akhir bulan September, kita lihat ada pesan apa atau energi yang bisa dimanfaatkan untuk hal-hal positif. Pesan dan energi akhir bulan September untuk semua zodiak. Seperti biasa ini akan menarik banyak energi karena kolektif. Jadi kalau kamu mau spesifik dan private, silakan book personal reading. Oke, ada apa di akhir bulan September? Oke, terlalu banyak, aku ambil yang ini dulu, The Tower. Tapi aku merasakan sepertinya akan ada perubahan dan kamu akan bisa melangkah dengan awal yang baru gitu ya. Ada Five of Wands, King of Pentacles, dan Four of Wands. Oke, at the bottom of the deck-nya ada Seven of Pentacles. Oke, pesan dan energi di akhir September. Di sini pesannya yang pertama adalah apapun yang sudah tidak baik untuk kamu gitu ya, meskipun kamu memegang teguh atau kamu mempertahankan, maka itu akan goncang gitu. Dan kalau kamu tetap mempertahankan, maka kamu itu akan merasa tidak tenang, mungkin akan ada konflik. Jadi mau nggak mau gitu ya, sesuatu yang sudah tidak bermanfaat untuk kamu, bahkan itu sudah merugikan, atau sesuatu yang kamu bangun dengan pondasi yang kurang kokoh. Kurang kokoh di sini dalam arti kamu itu kurang yakin gitu ya, nggak mantep pada saat kamu memulai, apakah itu hubungan percintaan, pekerjaan, usaha, maka itu sudah waktunya untuk berakhir. Aku merasakan memang ada semacam usaha atau effort untuk mempertahankan gitu ya. Tapi di sini kalau kamu ingin menjadi sosok yang lebih stabil, ingin bisa merayakan kebahagiaan, maka kamu harus mengikhlaskan apapun yang sudah tidak baik gitu ya. Meskipun itu adalah sesuatu yang kamu inginkan, sesuatu yang sudah kamu dambakan sejak lama. Mungkin itu cita-cita kamu gitu ya. Tapi mungkin cita-cita itu kurang tepat untuk kamu atau kamu memulainya dengan salah. Jadi di sini ya, kamu nggak usah khawatir. Ketika kamu mengikhlaskan, bukan berarti kamu itu tidak bisa memulai lagi, tapi justru di sini kamu akan memulai dengan lebih stabil. Jadi kamu perlu memulai dengan pondasi yang kuat. Meskipun dari awal lagi gitu ya, tapi kalau pondasinya kuat, kokoh, maka kedepannya itu akan stabil. Dan kalau di usaha, apa yang kamu bangun dari nol, itu akan lebih baik gitu ya. Kedepannya, jangka panjangnya akan lebih stabil dan lebih menghasilkan. Ketimbang kamu mempertahankan usaha atau pekerjaan yang sudah tidak baik gitu ya. Yang dari awal itu kamu kayak iseng-iseng atau main-main. Iseng-iseng di sini tuh kayak kamu tuh nggak memperhitungkan risiko, nggak memperhitungkan konsekuensi gitu ya, nggak mau menerima konsekuensinya. Nah kalau kayak gitu berarti kan dari awal aja kamu sudah salah. Jadi lebih baik gitu ya, kalau sudah waktunya berakhir atau memang sudah banyak kerugian, banyak hal-hal negatif yang kamu dapat dari apakah percintaan ini atau usaha kamu, lebih baik kamu ikhlaskan gitu ya. Aku mengerti ya bahwa mengikhlaskan itu tidak semudah kita mengucapkannya. Karena di sini ada Five of Wands, aku merasakan memang ada konflik. Apakah itu konflik batin atau memang kamu berkonflik ya dengan rekan kerja, dengan pasangan. Intinya sih akhir September ini mungkin agak kurang mulus gitu ya. Karena mungkin tidak
seperti apa yang kamu kira, atau kamu tuh tidak menduga bahwa akan terjadi sesuatu hal. Tapi sebenarnya ya, kalau memang itu adalah kejadian yang tidak bisa dihindari gitu ya, artinya semesta itu sudah melakukan atau campur tangan. Intinya kamu itu sudah berusaha tapi tetap tidak berhasil, dan akhirnya itu porak-poranda. Ya berarti itu memang sudah jalannya seperti itu. Dan kamu tidak perlu terus-terusan gitu ya, bergantung di situ, atau kamu itu terus-terusan berusaha, mengusahakan supaya itu tetap berjalan. Karena kelihatannya akan sia-sia. Kalaupun kamu masih merasa ini sebenarnya berpotensi gitu ya, dan aku melakukannya dari awal itu dengan niat yang tulus, niat yang baik, bukan untuk mencelakakan diri sendiri ataupun orang lain gitu ya. Itu mungkin case per case gitu ya. Jadi aku melihatnya mungkin ada sebagian kecil yang memang seperti sedang didera ujian atau juga menghadapi masalah yang bertubi-tubi gitu ya. Kamu perlu meminta bantuan. Di sini akan ada sosok yang mau membantu kamu. Jadi kamu jangan fight sendiri gitu ya. Jangan konyol. Kalau kamu berperang sendiri, yang ada kamunya yang babak belur. Lebih baik kamu meminta pertolongan, ya. Dan kalau kamu meminta pertolongan, kemungkinan besar kamu akan mendapatkan itu ya. Akan ada orang yang mau menolong kamu, dan mungkin orang itu yang akan bisa membantu kamu untuk menjadi lebih stabil, kokoh gitu ya. Bisa jadi nanti dia akan menjadi partner kamu. Aku merasakan kalau di percintaan mungkin ada sosok yang datang, dia itu semacam dewa atau dewi penolong gitu ya. Justru dia itu jodoh yang lebih tepat ya, ketimbang kamu mempertahankan hubungan yang toksik. Jadi di akhir September ini kelihatannya ada sesuatu yang akan berakhir, walaupun berakhirnya itu nggak sesuai dengan keinginan kamu gitu ya. Tapi sebenarnya itu adalah yang terbaik untuk kamu. Dan kalau kamu masih mempertahankan itu, kamu perlu melihat ya, melihat dan mempertimbangkan apakah itu sepadan ya usaha kamu dengan yang dihasilkan. Kalau tidak, di sana, di depan sana, setelah bulan September akan ada potensi yang lebih baik. Karena di sini ada King of Pentacles dengan Four of Wands. Kalau jodoh, kamu akan mendapatkan sosok yang mungkin lebih bertanggung jawab, yang lebih mapan. Kalau di pekerjaan juga, kamu akan mendapatkan pekerjaan yang mungkin permanen, atau pekerjaan kamu itu lingkungannya tidak toksik, kamu merasa enjoy gitu ya. Bahkan mungkin pendapatan kamu itu akan lebih banyak daripada sebelumnya. Walaupun kamu itu seperti sebelumnya itu merasa aku sudah memiliki apa yang aku inginkan gitu ya, pendapatan, rasa cinta gitu ya di hubungan yang sekarang. Tapi kalau misalnya di situ kamu merasa gamang, banyak keributan, dan juga ya intinya tuh kamu bisa merasakan deh dimana kamu merasa tenang, kamu merasa adem ayem, merasa stabil dengan berada di tempat yang bergelimang harta, yang gemerlapan, tapi kamu tuh kayak berjalan di atas kaca yang ringkih gitu ya. Udah bikin kamu was-was ya, deg-degan. Karena kan kalau kaca itu tembus pandang. Jadi kalau kamu berjalan di atas kaca, apa yang ada di bawah kamu itu kelihatan. Kalau kamu berada di ketinggian, tentunya itu akan bisa membuat kamu takut gitu ya, melihat ke bawah, dan ringkih. Kacanya itu ringkih. Kalau diinjak oleh banyak orang gitu ya, atau membawa beban yang berat, itu kan bisa kapan saja runtuh kayak gitu. Ibaratnya seperti itu. Nah, kalau misalkan seperti itu, ngapain gitu ya? Meskipun kamu itu merasa, oh ini adalah sesuatu yang aku usahakan sejak lama. Oh ini adalah cita-cita aku. Tapi kalau banyak membuat kerugian-kerugian gitu ya, terutama mengganggu kesehatan kamu, kesehatan mental, fisik, buat apa? Banyak ribut, banyak konflik, tidak ada kedamaian. Nah, di sini kamu perlu bijak gitu ya, karena King of Pentacles ini adalah sosok yang bijak. Jadi bukan hanya kamu meminta pertolongan orang yang bijak, tapi kamunya juga harus bijak.
Apa sih yang kamu cari? Kesenangan sesaat atau kestabilan? Sesuatu yang jangka pendek atau jangka panjang? Jangka pendeknya juga apakah itu akan berefek ya, berdampak ke jangka panjang atau enggak? Jadi kalau misalkan jangka pendek kamu happy, tapi jangka panjangnya kamu jadi sakit-sakitan atau menderita, buat apa? Jadi itu ya yang perlu kamu pertimbangkan di akhir bulan September. Karena apapun yang sudah tidak baik untuk kamu gitu ya, no longer serving you, semesta itu akan memperingatkan. Sekali, 2 kali, 3 kali, sampai akhirnya akan datanglah itu ya, angin badai gitu. Nah, jangan sampai kamu itu sudah terlambat menyadarinya. Lebih baik kamu mengambil sikap gitu ya. Jangan menunggu sampai hancur lebur. Karena sebenarnya kamu punya potensi untuk bisa mencapai yang lebih daripada sekarang dengan lebih baik gitu ya, dengan kestabilan, dengan penghasilan yang lebih baik, dengan hubungan yang lebih baik gitu ya. Dan di sini kita diingatkan ya untuk tidak melakukan sesuatu dengan terburu-buru. Jadi semuanya tuh perlu dipersiapkan gitu ya. Jangan sampai nanti akan ada masalah karena kita itu kurang persiapan. Hindari konflik, itu juga penting gitu ya. Di akhir bulan ini lebih baik kamu fokus kepada cita-cita jangka panjang. Apa rencana kamu ke depan gitu ya. Kalau misalkan ada yang memancing keributan, sebenarnya itu adalah ujian. Bahkan kalau kamu terpancing gitu ya, salah-salah nanti kamu bisa merusak masa depan kamu. Jadi hindari keributan, hindari yang instan gitu ya, yang istilahnya tuh sesuatu yang harus saat itu juga gitu ya. Jadi di sini ditekankan untuk lebih bersabar karena King of Pentacles ini adalah energi yang penuh kesabaran juga. Sabar itu akan subur ya. Aku merasakan seperti itu. Jadi sabar kamu tidak akan sia-sia. Kalau kamu terpancing emosi gitu ya, justru itu yang diinginkan oleh misalnya kompetitor atau lawan kamu gitu ya. Justru kalau kamu tenang, kamu menghadapinya dengan bijak, maka mereka itu akan hancur dengan sendirinya gitu ya. Mereka akan ribut di internal mereka sendiri gitu ya. Jadi kamu tuh nggak ikut-ikutan. Itu sih yang perlu aku sampaikan dari tebaran ini, pesan dan energi di bulan September. Jadi kalau kamu punya energi, lebih baik kamu fokuskan bagaimana untuk membangun masa depan, ketimbang kamu meladeni orang-orang yang memang ingin menjatuhkan kamu gitu ya. Dia cari ribut di saat ini supaya kamu itu berhenti saat ini juga. Oke, sekarang kita tarik oracle advice ya. Ada advice apa? Ya, reconsider, ya kan? Jadi apapun ya yang kamu lakukan, banyak-banyak melakukan pertimbangan. Jadi jangan terburu-buru gitu ya. Dipikir ulang. Dan kalau misalnya kamu itu merasa, aku ingin mempertahankan ya, masih ingin mempertahankan hubungan ini, pekerjaan ini, usaha ini, reconsider. Bukan berarti kamu di akhir September ini memutuskan untuk berakhir atau harus lanjut gitu ya. Karena nanti aku merasakan sih akan ada campur tangan semesta gitu ya. Jadi kamu tetap berjalan di koridornya dengan penuh pertimbangan, melihat ke masa depan gitu ya. Nanti itu akan terbuka dengan sendirinya gitu ya. Jadi kamu tidak perlu mengusahakan sampai ribut atau berkonflik. Ini ya, ini yang akan kamu temukan ketika kamu bisa bersabar dan mempertimbangkan segala sesuatunya sebelum melakukan segala hal. Tidak terburu-buru. Sekali lagi, tidak terburu-buru, tidak menginginkan sesuatu itu terjadi secara instan. Oke, so demikian dulu reading kali ini. Semoga membantu. Sampai ketemu di reading selanjutnya. See you and take care.